Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Aulia Fitriani dari kelas 12-3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya ya, dan yang harus diselesaikan. Langsung saja ya. Kita akan bahas konsep negara, tujuan dan fungsi suatu negara, yaitu bentuk suatu negara, dan masih banyak lagi. Mungkin saya kurang hafal, tapi gak apa-apa, langsung saja kita bahas satu persatu. Sudah tahu belum konsep suatu negara itu? Konsep suatu negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang di dalamnya terdapat rakyat dan pemerintahan yang sah. Pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur rakyatnya. Tujuannya untuk mewujudkan kepentingan bersama. Selanjutnya, perlukah kalian tahu apa sih fungsi suatu negara itu? Fungsi dari negara yaitu untuk mengatur kehidupan yang ada dalam seluruh wilayah negara untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, negara berfungsi untuk menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Selanjutnya, unsur-unsur negara ada berapa ya? Kalian tahu? Di sini, pertama, 1. Rakyat. Rakyat adalah semua orang yang mendiam di wilayah suatu negara. Rakyat adalah unsur yang terpenting dalam negara, karena rakyat yang mendirikan dan membentuk suatu negara. Rakyat terdiri atas penduduk dan bukan penduduk. Selanjutnya, penduduk yaitu semua orang yang tinggal dan menetap dalam waktu lama di suatu negara. Mereka lahir secara turun-temurun dan besar di dalam suatu negara. Sementara, bukan penduduk adalah orang yang tinggal sementara di suatu negara, misalnya turis mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Penduduk dapat dibedakan menjadi warga negara dan warga negara asing, yaitu warga negara adalah semua orang yang menurut undang-undang diakui sebagai warga negara. Sebaliknya, warga negara asing adalah orang yang mendapat izin tinggal di suatu negara, bukan sebagai duta besar atau konsul dan konsuler. Selanjutnya, 2. Wilayah. Wilayah merupakan tempat tinggal rakyat di suatu negara dan merupakan tempat menyelenggarakan pemerintah yang sah. Wilayah suatu negara terdiri atas daratan, lautan, dan udara. Wilayah suatu negara berbatasan dengan wilayah negara lainnya. Batasan-batasan wilayah negara dapat berupa bentang alam, contohnya sungai, danau, pegunungan, lembah, dan laut, atau menggunakan batas buatan seperti pagar tembok, pagar kawat berduri, dan patok. Bisa juga menggunakan batas menurut ilmu pasti berdasarkan garis lintang dan garis bujur. 3. Pemerintahan yang sah. Pemerintahan yang sah dan berdaulat adalah pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat dan mempunyai kekuasaan tertinggi. Pemerintahan yang sah juga dihormati dan ditaati oleh seluruh rakyat serta pemerintah negara lain. 4. Pengakuan dari negara lain. Negara yang baru merdeka memerlukan pengakuan dari negara lain karena menyangkut keberadaan suatu negara. Apabila negara merdeka tidak diakui oleh negara lain, maka negara tersebut akan sulit untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Selanjutnya,
negara lain terdiri dari dua sifat, yaitu de facto dan de jure. Pengakuan de facto artinya pengakuan tentang kenyataan adanya suatu negara merdeka. Pengakuan seperti ini belum bersifat resmi. Sedangkan pengakuan de jure artinya pengakuan secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain, sehingga terjadi hubungan ekonomi, sosial, budaya, dan diplomatik. Selanjutnya, ini bentuk negara yaitu apa saja sih? Kalian tahu nggak sih? Bentuk negara itu ada kesatuan dan serikat. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bentuk suatu negara dapat dibedakan menjadi negara kesatuan dan serikat atau federal. Negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan negara bersifat tunggal dan di dalamnya tidak terdapat negara bagian. Negara kesatuan menempatkan pemerintahan pusat sebagai otoritas tertinggi. Sementara wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Contohnya, negara yang memiliki bentuk kesatuan seperti Spanyol, Brunei Darussalam, dan Indonesia. Negara serikat atau federal, kedaulatan di negara serikat atau federal berasal dari negara bagian, di mana sebagian kedaulatan tersebut diserahkan kepada negara federal, sehingga pada hakikatnya kedaulatan berada pada negara bagian. Contoh negara yang berbentuk serikat seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman. Ciri-ciri negara serikat yaitu mempunyai lebih dari satu kepala negara, memiliki lebih dari satu konstitusi, memiliki lebih dari satu kabinet, memiliki lebih dari satu lembaga perwakilan. Bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan negara dapat dibedakan ada beberapa jenis, yaitu autokrasi, oligarki, monarki, dan republik. Sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata dan penjelasan yang salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.